Ini diperkosa oleh mereka secara bergilir sebanyak 400 kali, dan bahkan tubuhnya Junko ini digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti karung tinju oleh mereka, dan tak jarang perutnya si Junko ini dihantam sama barbel oleh mereka. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Santi Novera. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita kriminal yang dimana cerita ini sangat sadis dan korbannya adalah seorang wanita yang disiksa oleh pelakunya secara brutal. Dan itu bukan sehari tetapi melainkan 44 hari si korban ini tersisa. Nah, jadi yang penasaran dengan ceritanya, yuk kita lanjut ke ceritanya. Check it out. Nah, Junko Furuta ini adalah seorang siswi sekolah menengah atas di Jepang yang merupakan seorang korban, di mana korbannya ini diculik dan disiksa, lalu diperkosa dan dibunuh oleh pelakunya. Pada akhir tahun 1980-an, selama 44 hari lamanya, dan jasadnya ditemukan di dalam drum dengan semen yang sudah mengering, dan pelakunya ada 4 orang yang bernama Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe. Dan 4 pelakunya ini merupakan anggota Yakuza atau mafianya Jepang. Nah, Junko Furuta ini merupakan seorang gadis yang cantik yang berasal dari Misato, Saitama, Jepang, dan bersekolah di SMA Yashio Minami. Ia lahir pada tanggal 18 Januari 1971 dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, sekedar informasi, Junko Furuta ini sangat disukai oleh teman-temannya karena sifatnya ceria, pintar, dan periang ini. Dan dari segi fisiknya, dia pun mempunyai paras yang cantik. Nah, karena kecantikannya ini dan paras cantiknya, membuat salah satu temannya, termasuk juga si pelaku ini, yang bernama Hiroshi Miyano, menyukainya. Jadi ini ceritanya, si Miyano ini datang kepada Junko dan menyatakan cintanya kepada Junko. Tetapi si Junko ini menolaknya karena dia tahu bahwa si Miyano ini seorang anggota dari Yakuza. Nah, dari ditolaknya si Miyano ini, muncullah dendam Miyano terhadap Junko dan berniat ingin membalaskan dendam kepada Junko. Nah, kita masuk ke ceritanya. Pada tanggal 25 November 1988, Miyano dan seorang temannya yang bernama Minato ini sedang berkeliaran di sekitar jalan tersebut. Tujuan mereka berkeliaran di jalan itu memang untuk merampok dan memperkosa wanita-wanita lokal yang berkeliaran di jalan tersebut juga. Nah, pada jam setengah 9 malam, si Junko ini baru pulang dari kerja paruh waktunya. Kebetulan saja dia juga melewati jalan tersebut, dan si Miyano ini melihat bahwa Junko juga melewati jalan tersebut. Jadi si Miyano ini memanggil kawannya si Minato ini untuk berpura-pura untuk mencegat si Junko di jalan. Dan nantinya si Miyano ini pura-pura untuk menolong si Junko. Setelah drama yang mereka buat ini ternyata berhasil, dan singkat cerita si Minato ini menawar diri untuk mengantarkan Junko pulang. Awalnya si Junko ini menolak ajakan si Miyano ini, tetapi setelah dibujuk oleh Miyano, akhirnya Junko pun mengiyakannya. Setelah menerima ajakan Miyano, naiklah si Junko ini ke mobilnya si Miyano. Bukannya membawa Junko pulang, tetapi si Miyano ini membawa Junko ke sebuah gudang kosong dan menyatakan cintanya kembali kepada Junko. Tetapi lagi-lagi si Junko ini menolak. Karena itu, Miyano ini mulai merasa geram dan mulai mencaci maki si Junko, dan akhirnya si Junko ini diperkosa oleh Miyano. Setelah kejadian itu, Miyano ini membawa Junko pergi ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel, si Miyano ini memanggil teman-temannya yang bernama Minato, Jo Ogura, dan Yasushi Watanabe ini untuk datang ke hotel dan mulai menyiksa si Junko dan memperkosanya secara bergilir. Nah, setelah kejadian-kejadian itu, si Junko ini tetap disekap di dalam hotel. Setelah itu jam 3 pagi pada tanggal 26 November 1988, dibawanya lah si Junko ini ke sebuah taman, tetapi sampai di taman tersebut si Junko ini tetap saja diancam. Para lelaki itu mengatakan kepada Junko bahwa mereka tahu di mana Junko ini tinggal dari catatan buku yang ada di tasnya Junko, dan mengancam Junko dengan mengatakan bahwa Yakuza akan membunuh semua keluarganya jika ia berusaha kabur.
Dengan begitu, si Junko ini tidak bisa mengatakan apa-apa pun dan cuma bisa mengiyakan apa yang dikatakan oleh 4 laki-laki tersebut. Setelah itu, si Junko ini dibawa ke rumah Minato di distrik Ayase Adachi yang merupakan base camp mereka berempat. Karena Junko di hari sebelumnya tidak pulang, pada tanggal 27 November, pihak keluarganya Junko menelepon polisi dan mengatakan bahwa Junko ini tak kunjung pulang ke rumah. Tak lama laporan orang tua Junko kepada pihak polisi, ada telepon masuk dari si Junko ini. Ternyata, untuk menghindari dari pencarian polisi, Miyano ini memaksa Junko untuk berbohong kepada keluarganya dan menyuruh si Junko ini untuk berbohong dan mengatakan bahwa Junko ini menginap di rumah temannya selama beberapa hari dan meminta polisi untuk menghentikan pencarian terhadap dirinya. Sementara di rumah si Minato ini, orang tua Minato tidak curiga dengan keberadaan si Junko karena si Junko ini mengaku sebagai pacar dari salah satu penculinya. Meskipun begitu, orang tua Minato tidak sepenuhnya percaya bahwa Junko ini baik-baik saja. Keluarga Minato ini memilih diam karena dia tahu bahwa teman dari anaknya, si Miyano ini adalah seorang anggota Yakuza. Dan sejak saat itulah si Junko ini mulai disekap di rumah Minato. Nah, si Junko ini disekap di rumah Minato ini kurang lebih 44 hari lamanya. Nah, selama 44 hari lamanya, si Junko ini selalu mendapatkan penyiksaan di luar logika manusia. Nah, bukan mereka berempat saja yang melakukan penyiksaan terhadap Junko, tetapi mereka mengundang teman-teman Yakuzanya untuk turut memperkosa dan menyiksa si Junko ini. Si Junko ini diperkosa oleh mereka secara bergilir sebanyak 400 kali dan bahkan tubuhnya Junko ini digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti karung tinju oleh mereka. Dan tak jarang perutnya si Junko ini dihantam sama barbel oleh mereka. Setelah penyiksaan dan pemerkosaan kepada si Junko ini, Junko pun dibiarkan kelaparan dan dipaksa untuk memakan kecoa hidup dan meminum air kencingnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya si Junko ini dibakar, seperti ditempelin lilin panas, dibakar oleh korek api, bahkan beberapa bagian dari tubuhnya itu dimutilasi atau ditusuk dengan jarum jahit. Dan tidak hanya itu, mereka memasukkan benda-benda asing ke kemaluan si Junko dan ke anusnya si Junko sehingga mengakibatkan pendarahan yang hebat. Nah, pada saat itu bukan mereka berempat saja, tetapi teman-teman dari Miyano ini juga turut menyiksa si Junko. Nah, setelah kejadian penyiksaan itu, salah satu teman yang dibawa oleh Miyano ini menceritakan penyiksaan yang dia lakukan terhadap Junko ini kepada adiknya. Dan setelah mendengar pengakuan dari abangnya, adiknya langsung melaporkannya kepada orang tuanya. Dan orang tuanya pun mengaduh kepada pihak kepolisian. Setelah laporan tersebut masuk ke kepolisian, polisi pun datang ke rumahnya Minato dan memeriksanya. Tetapi tidak ada seorang gadis pun yang ada di rumah Minato. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan penyekapan Junko ini, Junko pun mencoba menelepon pihak kepolisian, tetapi lagi-lagi usahanya tidak berhasil karena ketahuan oleh Miyano. Karena kejadian tersebut, Junko mulai dihukum kembali, kakinya dibakar, sementara anusnya dimasuki oleh botol yang sangat besar, sehingga mengalami pendarahan yang sangat hebat, dan saat itulah Junko mulai kejang-kejang. Karena dikira Junko ini hanya pura-pura kejang, mereka melanjutkan penyiksaan mereka. Dari semua penyiksaan tersebut, lagi-lagi si Junko ini berhasil selamat dan terus mendapatkan penyiksaan dan pemerkosaan dari mereka. Karena penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisiknya si Junko ini berubah. Wajahnya mulai membengkak dan luka-luka di sekitar tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau yang tidak sedap. Karena itulah pelaku ini mulai tidak nafsu dengan si Junko dan mulai mencari lagi korban selanjutnya. Mereka mendapatkan 1 korban dan disiksa, diperkosa lalu dibuang di jalanan. Pada 4 Januari 1989, mereka mulai melakukan penyiksaan kembali kepada si Junko. Mereka memukuli Junko dengan barbel, menendangnya, dan mereka meletakkan 2 lilin di kelopak matanya.
Saat penyiksaan itu, pendarahan si Junko ini mulai deras dan juga muncul nanah dari luka bakar yang infeksi. Mereka terus memukulinya dan terus menyiksa si Junko ini, dan kemudian mereka menyiraminya dengan cairan dan mulai membakarnya. Junko melakukan upaya untuk memadamkan api yang ada di tubuhnya, tetapi penyiksaan tersebut berlangsung selama 2 jam. Karena tidak tahan dengan penyiksaan tersebut, akhirnya si Junko pun meninggal. Karena takut tertangkap polisi, para pelaku terus membungkusi jasadnya si Junko ini dengan selimut dan menempatkannya di drum dan mengisinya dengan semen basah. Pada tanggal 23 Januari 1989, beberapa dari pelaku ini ditangkap, antara lain si Miyano dan Jo Ogura. Tetapi penangkapan mereka bukan karena si Junko, tetapi karena kasus pemerkosaan yang mereka lakukan dengan gadis lain yang mereka buang di jalanan. Nah, ada seorang polisi yang menaruh curiga kepada si Miyano, bahwasannya kemungkinan si Miyano inilah sebagai pelaku pembunuhan terhadap Junko, karena si Junko ini dilaporkan hilang kembali oleh kedua orang tuanya. Setelah interogasi lebih lanjut pada 29 Maret, mereka mengakui kejahatan mereka terhadap si Junko dan mulai menyeret pelaku lainnya. Drum yang berisi tubuh si Junko ini ditemukan pada keesokan harinya pada tanggal 30 Maret 1989. Junko ditemukan dalam keadaan botol yang sedang tertancap di anusnya, dan Junko pun sedang hamil. Tak lama dari ditemukannya si jasad Junko ini, pengadilan atas kasus ini mulai mendatangkan seluruh pelaku. Pengadilan memutuskan 17 tahun penjara kepada si Miyano yang merupakan pemimpin kejahatan ini. Tetapi si Miyano ini mengajukan banding, tetapi bandingannya itu ditolak, malah ditambah 3 tahun penjara lagi. Jadi total dari penjara Miyano ini 20 tahun. Setelah kejadian tersebut, ibu dari Miyano ini memberikan uang pertanggungan ke orang tua si Junko sebesar 425.000 US dollar. Nah, kemudian si Minato ini yang rumahnya dijadikan tempat penyiksaan dihukum 4 tahun penjara, tetapi ia mengajukan banding, lagi-lagi ditolak oleh pengadilan, dan hukuman si Minato ini ditambah 9 tahun penjara. Total dari penjara Minato ini 13 tahun lamanya. Kemudian pelaku selanjutnya Yasushi Watanabe dihukum 7 tahun penjara dan bebas di tahun 1997. Dan kemudian pelaku selanjutnya Jo Ogura yang dihukum 8 tahun penjara dan bebas di tahun 1999 dan ditangkap lagi pada tahun 2004 karena kasus penyiksaan dan dihukum lagi 7 tahun penjara. Setelah jasad Junko ini ditemukan pada 2 April 1989, jasad Junko dimakamkan secara layak oleh kedua orang tuanya, dan pada saat itu, beberapa teman Junko juga merasa terpukul karena kehilangan si Junko, dan mereka memberikan pesan-pesan dan salam terakhir dari mereka untuk Junko. Nah, bagaimana menurut kalian dari cerita penyiksaan si Junko ini? Menurut aku, para pelakunya itu hukumannya itu kurang. Selama 44 hari lamanya si Junko ini disisa, dan para pelakunya hanya dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, 7 tahun penjara, 8 tahun penjara. Itu nggak sebanding dengan penyiksaan yang Junko alami. Jadi bagaimana menurut kalian dengan cerita si Junko ini, guys? Aku pengen dengar dari kalian semua. Coba komen di bawah ya. Sekian cerita dari si Junko Furuta ini. Kalau kalian suka dengan videonya, tolong klik like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa ide dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih.